Gugun Gunawan, Irwan Kuswendi, Mita Trisna Wardani, mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Gugun Gunawan beserta rekan-rekan saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mata kuliah apresiasi seni. Kelompok kami akan membahas tentang Kawih Wanda Anyar Mangkoko. Nah, mungkin pemirsa sekalian sudah ada yang pernah mendengar, mungkin juga sudah ada yang sudah tahu ya. Ataupun mungkin juga pemirsa sekalian ada yang belum tahu juga. Maka dari itu kelompok kami akan sedikit membahas tentang Kawih Wanda Anyar Mangkoko. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Kang Irwan Kuswendi. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Kuswendi, nomor NIM 20123303. Saya di sini akan menjelaskan dan membacakan tentang Kawih Wanda Anyar Mangkoko Suara. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit pengertian karawitan. Karawitan adalah salah satu jenis musik yang ada di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa dan Bali. Istilah karawitan sendiri umumnya digunakan untuk menyebut musik tradisi. Karawitan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu karawitan sekar dan karawitan gending. Sekar adalah istilah karawitan yang berarti vokal, sedangkan gending adalah istilah yang berarti instrumental. Sebagaimana dikemukakan oleh Tatang Benjamin Koswara, bahwa sekar sendiri terbagi menjadi beberapa ragam, diantaranya kebersindenan, tembang Sunda Cianjuran, dan Kawih Wanda Anyar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kawih Wanda Anyar. Kawih Wanda Anyar adalah genre baru dalam golongan sekar memiliki umur termuda. Pada dasarnya, kawih merupakan sebuah nyanyian yang diikat oleh ketentuan atau birahma, dan secara etimologis Wanda Anyar terdiri dua suku kata, yaitu kata Wanda artinya gaya dan kata Anyar artinya baru, sehingga arti Wanda Anyar adalah gaya baru. Kawih Wanda Anyar sendiri identik dengan Mangkoko karena selain sebagai pelopor pada masanya, sebagai besar lagu-lagu Wanda Anyar yang dikenal saat ini merupakan hasil cipta beliau. Meskipun demikian, bukan berarti Wanda Anyar harus selalu menyoal tentang lagu-lagu yang diciptakan oleh pencipta lain, terlebih beberapa nama yang memiliki latar belakang sebagai muridnya seperti Nano, Warsita, Maman, Yoyo, dan banyak lagi. Kawih Wanda Anyar merupakan salah satu karawitan sekar yang tidak dapat lepas dari peran rumpaka-rumpaka sebagai pengantar tema. Hal tersebut senada dengan pernyataan Dede Suryama mengatakan bahwa kawih terjadi karena adanya hubungan dua unsur, yaitu lagu dan rumpaka yang ditemukan dalam suatu kesatuan yang erat dan tema kesedihan. Dilihat dalam banyaknya ragam tema pada lagu-lagu Kawih Wanda Anyar, membuat kita terfokus ke dalam masalah menginterpretasikan rasa pada rumpaka yang ada di setiap lagu. Selain mengutamakan aspek rasa yang terdapat dalam rumpaka, eksplorasi keindahan setiap lagu, baik dalam segi musik, penting ataupun vokal, dalam aspek melodi pun juga mendukung tema lagu yang dinyanyikan. Alat musik yang digunakan dalam Kawih Wanda Anyar biasanya menggunakan kaca psitter, kendang dolingko, suling, rebab, biola atau viol, dan gamelan dukung salendro. Pada umumnya, kawih ini biasa ditampilkan di kalangan masyarakat ataupun pejabat sebagai sarana hiburan, syukuran, hajatan, pernikahan, menyambut tamu-tamu, dan lain. Bahkan sekarang pun banyak diselenggarakan pasang diri Kawih Wanda Anyar tingkat remaja sampai dewasa. Wanda Anyar Mangkoko. Walau istilah atau sentuhan Wanda Anyar itu telah terkenal
kemas sejak kancai dihiang, tetapi masyarakat kehadiran Mang Koko dalam gamelan Munding Laya dan Ganda Mekar terasa sekali lebih menggembirakan lagi warna anyarnya. Dalam Munding Laya, sentuhan pangkat dipoles dengan intro yang diaransir secara khusus. Demikian pula dengan keliningan Ganda Mekar, aransemen gamelan atau kacapi terasa lebih lebar dan lebih lekat dengan aransemen barunya. Jadi, sebuah lagu yang Mang Koko ciptakan biasanya lengkap pula dengan olahan geningnya. Hal ini masih kurang biasa di masyarakat, karena kalau sudah menyangkut iringan, dominan patokan tradisi yang mengiringinya sudah menjadi pacuan. Inilah keberadaan karya Mang Koko dengan yang lainnya. Lagu-lagu yang berdialog seperti Sekar Catur, Istri Tampikan, Kereta Api, dan lain-lain melengkapi style Mang Koko menjadi dominan di masyarakat. Pada waktu Mang Koko membuat kreasi gending dalam kacapi dan gamelan Salendro, tanggapan masyarakat masih terasa biasa, bahkan ada kecenderungan menerimanya. Tetapi pada waktu itu Mang Koko membuat aransemen seperti Sekar Gending untuk lagu Pohon Beringin Pengayoman karya Saharjo SH. Tanggapan masyarakat menjadi ramai. Mereka mengatakan seperti Bali, Jawa, bahkan ada juga yang mengatakan seperti Bital. Walau sisi konflik di masyarakat mulai bergejolak, tetapi Mang Koko tetap tegar. Bahkan dengan sikap yang gigihnya pula, aransemen dalam gamelan Pelog beliau kembangkan di sekolah Kokar Bandung, karena memang di Kokar tersebut tersedia gamelan berlaras pelognya. Kehadiran Gending Karesmen Sikabayan pada tahun 1964 mewarnai puncak kreasi dalam pengemasan warna anyar dalam sebuah drama. Pada umumnya, masyarakat menerimanya. Hal itu terbukti dengan adanya pementasan di setiap daerah yang selalu menampilkan gending karesmen yang lainnya seperti Sikabayan jeung Raja Gimbul, Akinini Balangantrang, Pangeran Jayakarta, Nyedasima, dan lain-lain. Kekuatan gending karesmen Mang Koko adalah kekuatan warna anyarnya, baik melalui sekar maupun gendingnya. Dari kekuatan sekar yang diolah dengan pengemasan warna anyar inilah menjadikan Mang Koko menjadi sentral figur dalam perkembangan karawitan Sunda di abad 20 ini, khususnya dalam sekar gending gamelan dan kacapian. Mang Koko memang benar-benar seniman yang produktif. Lagu-lagu yang sudah ia ciptakan jumlahnya sudah lebih dari 500 judul. Jumlah tersebut adalah lagu-lagu yang berhasil diarsipkan. Jika dihitung dari mulai Mang Koko berkiprah di dunia musik, jumlahnya sudah mencapai 1000 buah lagu. Bahkan adapun syair-syairnya yang banyak berkolaborasi dengan sastrawan Sunda yang terkemuka, di antaranya Bapak Wahyu Wibisana, Bapak Dedi Windiagiri, Bapak Agus Sur, Bapak Rahmatullah Ading Afandi atau disebut RAF, dan lain-lain. Karya-karyanya pun ada tingkatan tahapannya, yaitu untuk anak-anak, remaja, sampai dewasa. Di antaranya Taman Cangkurileng, Taman Bincarung, Rampak Sekar Setiaputra, Munding Laya, Ganda Mekar, dan masih banyak lagi. Lagu-lagu Mang Koko biasa dibawakan oleh solo vokal atau disebut dengan Anggana Sekar, Sekar Caturan,
atau duet secara berpasangan, Rampak Sekar yang dibawakan lebih dari 2 orang secara bersamaan, dan Layatan Suara yang dibawakan lebih dari 2 orang dengan beberapa tahapan suara. Karya-karya beliau dalam menciptakan lagu kawi, terutama pada akhir hayatnya, yang banyak mengambil tema keagamaan. Contohnya lagu Hamdan, di mana rumpakannya banyak didukung oleh Bapak Rahmatullah Ading Afandi atau RAF. Demikian begitu banyaknya karya Koko Koswara dalam menciptakan lagu-lagu kawih Wanda Anyar. Koko Koswara tiada, karyanya tetap abadi, tak hilang ditelan masa. Adapun penerus beliau yang ikut melestarikan kawih Wanda Anyar, yaitu Ida Rosida Koswara, anak ke-6 dari Koko Koswara. Beliau sebagai pewaris Mang Koko dalam kawih Wanda Anyar. Proses yang ditempuh oleh Ida dalam mempelajari kawih Wanda Anyar dengan Koko Koswara sebagai orang yang langsung belajar dan menyanyikan lagu-lagu ciptaan Koko Koswara, Ida sangat menguasai lagu-lagu kawih Wanda Anyar ciptaan Koko Koswara. Ida juga diberi amanat oleh ayahnya karyanya dan menyampaikan karya-karya tersebut kepada masyarakat. Koko juga menitipkan karya-karyanya dalam bentuk fisik, yaitu tulisan Koko Koswara yang berisi notasi dan rumpaka. Proses yang ditempuh oleh Ida dalam mempelajari kawih Wanda Anyar dengan Koko Koswara sebagai orang yang langsung belajar dan menyanyikan lagu ciptaan Koko Koswara, Ida sangat menguasai lagu-lagu kawih Wanda Anyar Mang Koko Koswara. Ida juga diberi amanat langsung oleh ayahnya untuk menjaga karya-karyanya dan menyampaikan karya-karya tersebut kepada masyarakat. Koko juga menitipkan karya-karyanya dalam bentuk fisik, yaitu tulisan tangan Koko Koswara yang berisi notasi dan rumpaka dalam bentuk sebuah buku untuk dijadikan pedoman karya-karya Koko Koswara. Untuk tetap menjaga karya sang ayah dalam mengajarkan kepada murid-muridnya, Ida berpatokan kepada notasi yang dibuat oleh Mang Koko Koswara. Cara mengajar yang dilakukan oleh Ida Rosida juga sama seperti cara mengajar yang dilakukan oleh Koko Koswara, yaitu tegas dan disiplin. Selain itu, dalam karya-karya Koko Koswara, Ida merupakan orang yang memberikan kontribusi terhadap pelestarian lagu-lagu Wanda Anyar ciptaan Koko Koswara. Dalam mewujudkan amanat sang ayah untuk menjaga dan menyampaikan karya-karya kepada masyarakat, maka Ida mengaplikasikannya melalui beberapa kegiatan, di antaranya pelatihan atau workshop, pengkemasan, perekaman ulang, ajang kompetisi atau pasanggiri kawih, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan menanyakan langsung kepada Ibu Ida Rosida sebagai pewaris karya-karya Mang Koko Koswara. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Ida Rosida sebagai pewaris Mang Koko dalam kawih Wanda Anyar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Ida Rosida Koswara, sarjana seni. Di sini saya sebagai putri daripada Mang Koko, yang ke-6 dari 8 keluarga, dari 8 kakak beradik. Saya putri ke-6. Dalam hal ini saya adalah sebagai
Ketua Yayasan Cangkurileng Makoko sejak 2010 sampai sekarang. Juga sebagai pembina dalam grup Karawitan Gana Mekar Makoko dari 2010 sampai sekarang, dan sebagai penggarap dari bidang karawitan dari segala bidang. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan diri tentang saya, hubungannya dengan Makoko yang tadi sudah saya katakan sebagai ayah kandung. Nah, kiat-kiat saya dalam hal ini karena dari putra ke-8 itu hanya saya yang bergerak dalam bidang seni. Saya sekolah di Kokar Bandung, SMKI, SMKN 10 Bandung, kemudian di ASDI jurusan Karawitan, kemudian di STSI jurusan Karawitan. Jadi mungkin dalam hal ini saya bertanggung jawab atas karya-karya daripada Makoko untuk diterapkan kepada masyarakat luas. Sebagai contoh, saya sering mengadakan kegiatan-kegiatan dalam Yayasan Cangkurileng, mengadakan pasang giri kawih Sunda. Di antaranya kebanyakan lagu-lagu Makoko. Juga yang lainnya ada lagu karya Pananoes, Bapak Atang Barsita, kemudian Bapak Maman SWP almarhum, kemudian karya daripada Yoyo Risyaman. Jadi saya semuanya itu dibawa lagu-lagu tersebut ke dalam bentuk pasang-giri kawih Sunda yang dilaksanakan oleh Yayasan Cangkurileng. Di antaranya itu yang menjadi kiat saya adalah untuk melestarikan kawih-kawih wadah anyar Makoko. Juga selanjutnya saya sering mengadakan workshop dalam pelatihan kepada guru-guru TK, guru SD, guru SMP dalam bidang karawitan Sunda, yaitu dengan judul Ngengklak Ngawi Sekar Indria, di mana pada dalam bidang itu saya mengajarkan vokalnya yang diambil dari lagu-lagu Cangkurileng seperti lagu Patani, Gumbira, Tumpah Kuda, kemudian Ngawi Hujan dan sebagainya. Itu disaturagakan dengan tariknya. Jadi ada Rengkak Ngawi Sekar Indria. Rengkak artinya tari, ngawih juga ngawih. Nah itu saya sering bekerja sama dengan seniman tari. Di antaranya di sini saya membawa Bapak Rosikin, yaitu yang menjadi hubungan saya dengan beliau adalah sebagai penggerak dalam bidang Ngengklak Ngawi Sekar Indria. Juga yang lainnya saya dalam hal ini pernah mengadakan dari 2010 ya pagelaran Sikabayan jeung Raja Jimbul, yaitu Sanggian Karya Makoko dan Rumpaka Wahyu Bisana. Nah itu pernah saya laksanakan pentaskan di Taman Budaya. Yang menjadi Sikabayannya adalah Akang Sony ya, dan sebagai dihitungnya adalah Rita Tila. Nah itu saya laksanakan demi untuk melestarikan daripada karya-karya beliau. Kemudian saya bergerak selanjutnya yaitu untuk pagelaran Sikabayan jeung Raja Jimbul di Taman Budaya. Tapi karena pandemi sehingga dipending dulu itu kegiatan, dan insya Allah nanti mungkin sesudah pandemi itu berlalu, mudah-mudahan zaman berlalu, saya akan mempergelarkan Gening Karsmen Sikabayan jeung Raja Jimbul. Nah itu mungkin dari kiat-kiat saya. Selain itu juga saya sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun, saya sering melaksanakan bantuan untuk melatih vokal, terutama kawih atau karawitannya di ISBI jurusan Karawitan dan di SMK Negeri 10. Itu sudah berjalan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi para dosen ISBI itu memberikan kepada saya sebagai pengantar bahwa banyak ini jurusan karawitan yang akan melaksanakan kawih-kawih, baik kawih lagu Panano, Pak Koko, Pak Atang, dan Pak Yoyo dan lain-lain itu. Kemudian saya sering membantu, jadi saya membina, dalam hal itu ikut membina, membantu di ISBI Bandung untuk melatih kawih-kawih Wanda Anyar. Juga di SMK Negeri 10 itu sudah lama. Waktu saya mengajar ya tentu saja saya yang melatihnya, tapi setelah saya pensiun, saya sampai saat ini sering memberikan pelatihan yang positif gitu ya, untuk mempergerakkan tugas akhir. Itu diantaranya sering sekali
sekali lagu-lagu Kaca Indihiang, kemudian lagu-lagu drama suara itu banyak sekali dari ISBI Bandung yang direkomendasikan oleh gurunya atau dosennya diberikan kepada saya. Itu diantaranya juga saya sering melatih di divisi Pangauban Kawi Sunda Jawa Barat. Saya sering ancuk di sana juga. Di sana sering mengadakan pasanggiri juga, pentas dan sebagainya. Saya ikut di dalamnya juga itu sebagai penata karawitannya. Jadi bukan lagu Mang Koko saja, tapi mayoritas saya dititik beratkan pada lagu-lagu Mang Koko yang paling banyak, karena dalam hal ini mungkin lagu-lagunya saya juga berikan kemudian notasinya. Jadi kalau lagu Mang Koko itu semua ada bukti fisiknya, yaitu titik larasnya, notasinya, kemudian dalam gending aransemen wada anyarnya, gending wada anyarnya itu juga notasinya pasti ada di saya itu, sampai dokumentasi yang sangat penting bagi saya itu dan bagi seniman-seniman semuanya. Mungkin itu kiat-kiat saya dalam melestarikan karya-karya lagu Kawi Mang Koko wada anyar. Mungkin itu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Mang Koko mendidik ibu sehingga ibu bisa seperti saat ini dan sampai dijuluki sebagai maestro Kawi Sunda? Ya, terima kasih. Aduh, kiat-kiat itu yang menjadi saya kenang sepanjang masa itu ya. Betul-betul itu saya belajar sejak kecil itu. Jadi dari umur 6 tahun 7 tahunan itu saya sering ikut dengan orang tua, dengan kalau saya bilangnya ke Mang Koko itu apa? Pak, hoyong giring latihan. Nah, saya suka latihan di Jalan NC aja pada 46 itu. Di situ ada latihan Kawi Gana Mekar, di antaranya ada Pak Tajudin Nirwan, almarhum Pak Eka Gandara, Pak Eson Sonjaya, Ibu Tati Roni, kemudian Cewawang, Caanok dan sebagainya. Itu semuanya Gana Mekar itu dilatih di sana. Saya suka ikut-ikutan, kadang-kadang di bawah meja itu saya nyumput begitu ya, karena saking senangnya itu. Dan akhirnya pada tahun 1968 saya tetap ingin sekolah di Kokar Bandung. Kemudian semua adik kakak sekolahnya di sekolah favorit, ada di SMA 2, SMA Hiji di di Jalan Dago. Tapi saya tetap mau ke SMA Kokar Bandung. Dan ditanya oleh Bang, apa itu benar kayak Kokar? Leres saya Kokar. Nah, mungkin dalam hal itu bakat saya ada di sana. Kemudian akhirnya saya di sana diajar oleh Bapak sendiri, yaitu ya di Kokar Bandung. Kebetulan pada waktu itu menjadi kepala sekolahnya ya di Kokar Bandung, dan belajar yang lainnya oleh guru-guru Kokar. Tapi di samping itu Mang Koko itu sempat membuat lagu ya, yang diantaranya itu dari Pak Wahyu Bisana, RAF Rahmatullah Adil Afandi, kemudian ada tidak terlalu banyak juga ada Panano gitu ya. Nah, beliau itu membuat lagu di meja di Jalan Jurang 119 ya, Cipaganti, belajar. Nah, setelah konser masih Atah itu diberikan kepada saya, dipanggil. Saya suruh dibaca notasinya itu seperti begini. Cik, cenah baca notasi. Nah, saya itu takut sekali karena Bapak itu mengajarnya keras, sehingga saya juga mengajarnya kepada anak-anak didik juga sampai sekarang keras. Jadi itu adalah ada dari atasnya, mungkin ada kekucuran juga menjadi saya mengajar begitu tegasnya dan sebagainya, terutama disiplin waktu itu ya. Kemudian saya suruh membaca notasi sambil ditegas itu, dada tina tila dada, terus dalana tila dami na titinana tina mida dana tilala. Nah itu. Kemudian setelah itu saya suruh membaca rumpakannya, la 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 la. Nah itu saya baca. Sok rumpakanna anak king gimata waking basa emak mulung Tanjung rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan hidup. Nah itu ditesnya itu ke saya dulu, itu semua lagu yang beliau sanggi atau dibuat itu diberikan kepada saya. Nah setelah kakupingna meureun raos ku anjeunna baru dibuat pada notasi lagu-lagu yang tebal itu, baru ditulis notasi. Jadi ini sudah
dites dulu ke saya gitu. Nah udah bagus itu, baru itu. Jadi setiap lagu diberikan ke saya dengan disiplin yang sangat kuat. Saya sedikit aja membaca salah itu, ya mungkin sih benar tuh baca teh, kita baca notasina, itu surupan jawab, itu surupan sorok, itu surupan limu dan sebagainya. Kade, selendro, kade, madenda dan sebagainya. Sehingga dalam hal itu melecut bagi saya harus bisa ini membaca notasi wajib. Ke masa sekolah di SM di Kokar Bandung, pertama-tama di rumah juga oleh ayah saya sendiri itu saya betul-betul diajar habis-habisan itu. Untuk kacapinya itu kebetulan ada dua ya yang meneliti masalah yang dominan di karawitan, yaitu dengan kakak saya itu Bapak Tatang Benyamin almarhum yang beliau meninggal pada tahun 2010. Nah beliau itu kacapinya setelah saya selesai umpamanya lagu tersebut, Pak Tatang itu dipanggil, sih dia kacapina diajar Pak Tatang. Jadi setiap hari di Jalan Jurang 119 itu seperti itu. Kemudian saya jadi tahu, oh kieu geuningannya rasana ari diajar anu bener mah geuningan jadi notasi teh napa we nepa karena itu sudah nempel sekali, peka sekali gitu. Jadi alhamdulillah begitu ya. Sehingga saya terus mungkin digenjar tiap hari dengan kawihnya itu, belum layutan suara, belum itu drama suara itu diberikan kepada saya dari tahun 70 tapi itu ya. Jadi seperti lagu Geuning Karesmen Ruhang Pajajaran, Geuning Karesmen Nyai Dasima, Geuning Karesmen Pangeran Jayakarta, Geuning Karesmen Akin Ini Balangantrang dan sebagainya, itu diberikan dulu kepada saya vokalnya itu. Nah setelah menurut beliau itu sudah mapan, sudah bagus, baru itu. Jadi sehingga sampai saat ini badai sabaratus lagu Mangkoko pun bapake simkulina apa pisan dimulai rumpaka, notasi, modulasi, transposisi, modulasi dina bidang kami Sunda. Nah itu kan Mangkoko memberikan lagu itu. Kesenian miwanda kreasi anyar, komposisi kumaceuk ramena pasar, laras gado-gado, caca-caca jeung mambo, disenggakan di kendangan, di kemprangan ku salendro. Seni Sunda iraha bakal mekarna, moal mekar satungtung kurang elmuna. Adat urang dina ngolah seni Sunda, silih cempat bari teu nyaho dasarna. Salendro, pelog, degung, madenda, tuh laras pirang-pirang, surupan teu kurang, Sunda henteu perlu nguyang lagu di Eropa. Tah itu saur Mangkoko dina lagu kasenian kituna pangitan simkuring nerangkeun dina masalah kunaon atuh eta lagu teh dugi ka apa. Ya itu seperti itu Mangkoko memberikan langsung kepada saya. Jadi berandai-andai sekarang kalau orang seniman siapa dari ISMI, dari SMKI atau seniman yang diajar oleh saya persis eta juga diajar ku Mangkoko. Rupina sakitu pangitannya, jadi penjelasan bagaimana kiat-kiat saya menerima ilmu-ilmu dari beliau. Pertanyaan ketiga, pesan-pesan ibu kepada seniman muda agar tetap semangat berkreasi dan berkarya. Kesenian miwanda kreasi anyar, mindeng kamalinaan kumaceuk ramena pasar. Lagam India, senggol Malaya, dicampur disusun di piring gamelan Sunda. Sakapeng diibingan, sakapeng dijoget dan kawih Sunda nyanding musik, kawih musik ku gamelan, pelog jeung salendro nyirorot kurang pasaran. Tah eta sebuah lagu ya itu tahun 60-an Mangkoko membuat lagu kesenian. Nah diantaranya itu mungkin ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana untuk melestarikan dan untuk mungkin pesan-pesan saya tahu sekarang ya kaum milenial anak muda membuat karya bagus semuanya, bagus itu umpamanya sebuah lagu kalangkang mungkin ya, kemudian dikolaborasikan jadilah sebuah kalangkang dengan pirigan-pirigan yang wah mungkin itu bagus juga. Ada juga lagu Mangkoko seperti lagu badminton, kemudian lagu samping batik, lagu cinta nusa dan sebagainya dikolaborasikan dengan musik-musik atau di langit Bandung bulan kermayung. Cuman saya pesan
silahkan Anda berkolaborasi, silahkan Anda berkarya, tapi tong tebih teuing tina acuan pangintennya dina ieu. Jadi jangan sampai kolaborasinya terlalu tinggi mungkin, atau terlalu alat-alat musik modernnya terlalu banyak sehingga musik tradisi kita itu kurang menonjol seperti kacapi, kendang, suling, rebab gitu. Jadi silakan berkreasi, silakan berkarya, tapi tetap satu patokan, jangan terlalu jauh lah. Saya juga sering membawakan lagu badminton, wah sampai kiat-kiatnya rame, tapi ya dibandingkan dengan vokal yang silih igelan gitu ya. Jadi vokal keras juga piriganya juga, jadi saling menyatulah, saling mendukung begitu. Kemudian juga sekarang itu saya banyak sekali di sanggar-sanggar, di grup kesenian, di mana-mana kawih itu ngawih itu surupannya tuh 56 atau tidak 58. Saya terkadang sedih ya, karena pada waktu itu saya belajar oleh Mang Koko bahwa saur apa teh ari kawin mah surupana teh 50. Tah karek tembang Sunda 60. Kaposinenan 50 sami jeung kawin. Tapi ayeuna sering membawakan 50 genep dan sebagainya. Saya terkadang selalu saya mempertahankan diri dalam pasanggiri. Surupan yang dipakai adalah surupan suling yang 52 mayoritas itu. Biasanya 50, tapi 50 itu sudah tidak tertahankan lagi. Apalagi dulu pada waktu Mang Koko itu dina ais 48, tinggi sekali. Beliau bisa sampai akhir hayatnya meninggal di usia tahun 63-an kira-kira itu. Mang Koko bisa membawakan lagu yang surupan 48. Kemudian saya di sini cobalah untuk mari kita berkarya, tapi pakailah rambu-rambu karawitan yang betul-betul yang kita harus memberikan contoh kepada orang awam yang bukan orang karawitan atau yang bukan non karawitan dengan surupan itu 52. Karena kalau terlalu handap itu ngerebak gitu ya, suara tidak keluar, tidak ngerebak karena sudah ada ambitusnya. Ambitus ada ya daya kemampuan suara manusia dari mi ageng sampai na alir dalam pelok dan salendro. Jadi kalau umpamanya surupannya 56, alangkah sedihnya saya itu melihatnya. Jadi Bu, atas patokan anak mah 50 genap, dia terlalu tinggi. Nah itu mungkin sedikit-sedikit lah. Pasti Anda bisa. Karena kalau dengan 56 ekspresi itu kurang keluar, ekspresi terserah kurang keluar. Tapi kalau 50 coba di 52 aja dulu. Kemudian 50 nanti juga pasti akan, insya Allah akan bisa. Jadi pesan saya, mari kita berkarya dengan mencintai karawitan Sunda. Da balik usaha deui eta karawitan Sunda upami tadi urus ku urang, balik usaha deui ieu nya turun temurun teras ka mana-mana gitu nya kahandap etanya. Tah ayeuna urang saya nama silakan berkarya tapi jangan terlalu jauh. Mudah-mudahan saya Anda sebagai kaum milenial generasi muda gitu, mudah-mudahan menjadi tokoh-tokoh seperti Mang Koko muda lah, Mang Panano muda lah, kemudian Pak Yoyo muda, Pak RAF muda itu menjadi seorang tokoh yang betul-betul luar biasa. Karena satu aja, mungkin kalau khususnya lagu-lagu Mang Koko itu, saya itu punya 6 loker di sana. Sudah ada notasi dan kirigannya sampai sekarang itu ada, itu sudah tulisan tangan beliau, bukan ini memang sudah dicetak oleh ISBI Bandung, tapi beliau itu mempunyai aksara tulisan beliau dari tahun 50, yaitu pertama-tama lagunya itu adalah lagu Jalir, itu Sanggian Mang Koko itu yang laras Madena, kemudian dan lagu Bulan Daguan itu ya, itu karangan Pak Rupa Kapa RAF. Kalau lagu Jalir itu Sanggian SAR Siti Armila, dan lagu terakhir pada tahun 83 beliau itu membuat lagu tepung Hanut Poyan Hujan Poyan di Galunggung itu pada tahun 83, dan ada tanggalnya titi mangsanya, dan beliau meninggal pada tanggal 4 Oktober tahun 1985. Makanya dari itu saya memberikan kepada kaum muda, silahkan Anda berkarya, Anda masih muda, Anda pasti bisa.
ya. Silakan dengan rambu-rambu karawitan. Jadilah seorang pahlawan karawitan. Jadilah pahlawan karawitan seniman yang sejati di alam Jawa Barat ini. Mangga mugia aranja sing jadi jami anu janten seniman sejati pahlawan karawitan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh jungjunan nurek tebi ieu gupai pilih